Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kita bertemu kembali pada malam ini di dalam pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dari Ulangan 30 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami masih boleh bertemu, bersekutu di dalam membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memimpin kami di dalam pembacaan firman ini untuk menerangi hati dan pikiran kami. Berikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Ulangan 30 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keluargamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul Setia Mengikut Tuhan. Nats ini adalah bagian dari nasihat Musa yang terakhir kepada bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebagaimana kita maklum bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari hidup dalam perbudakan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Suatu perjalanan yang sangat panjang melintasi padang gurun yang memerlukan 40 tahun. Musa menghadapi banyak kesulitan memimpin bangsa Israel yang demikian banyaknya, dengan banyak persoalan yang timbul, walaupun Tuhan sendiri sudah terus memenuhi segala kebutuhan mereka dan menunjukkan banyak mujizat. Antara lain, yang pertama, pada waktu bangsa Israel sudah terjepit dari pengejaran pasukan Firaun di pantai Laut Tiberia. Dan setelah mereka tersesat, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya menuju laut itu, sehingga air laut itu terbelah dua, dan bangsa Israel dengan semua bawaannya
dapat melintasi landasan laut itu tiba di seberang. Di dalam pengejaran, maka pasukan Firaun juga mengikuti mereka. Sudah di tengah laut itu. Dan pada saat Musa menarik tongkatnya, maka kembalilah air itu menyatu kembali. Dan habislah pasukan Firaun itu mati tenggelam di dalam laut. Yang kedua, setelah mereka di dalam perjalanan 3 hari, bangsa Israel tiba di Mara. Dan mereka bersungut-sungut karena menemukan air yang rasanya pahit. Tuhan segera mendengarkan sungut-sungut mereka itu, sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke air itu, maka air itu pun segera berubah rasa menjadi normal kembali. Yang ketiga, setelah perbekalan yang dibawa mereka dari Mesir sudah mulai menipis, bangsa itu mulai bersungut-sungut karena khawatir nanti makanannya tidak cukup. Sungut-sungut mereka itu didengar oleh Tuhan, maka Tuhan langsung memberikan responnya. Dan setiap pagi mengirimkan roti manna. Dan setiap sore mengirimkan burung puyuh. Itulah yang mereka makan terus-menerus sepanjang 40 tahun. Suatu mujizat yang luar biasa. Yang keempat, waktu mereka mendekati Gunung Horeb dan mereka sudah kehausan. Mereka kembali bersungut-sungut. Maka Tuhan mendengar sungut-sungut mereka dan memerintahkan Musa untuk mengibaskan tongkatnya ke gunung batu itu. Dan dari gunung batu itu keluarlah air dan mereka dapat minum. Yang kelima, di Gunung Sinai Tuhan menyampaikan 2 loh batu yang berisi hukum Taurat Tuhan yang 10 itu, yang dituliskan sendiri oleh Tuhan. Demikianlah bangsa Israel yang suka bersungut-sungut dan sukar dikendalikan itu melakukan perjalanan panjang menuju tanah Kanaan dengan pengalaman yang sangat unik, yaitu mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Bila mereka melakukan perjalanan pada siang hari, maka Tuhan mengirimkan tiang awan supaya mereka tidak terlalu panas dimakan terik matahari. Bila mereka berjalan pada malam hari, maka Tuhan mengirimkan tiang api yang sekaligus memberikan bimbingan atau sebagai penunjuk jalan. Semuanya itu menunjukkan kebesaran Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, serta besarnya berkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel. Menjelang akhir perjalanan bangsa itu, Tuhan menetapkan sudah cukup bagi Musa untuk memimpin bangsa itu. Kemudian kepemimpinan diserahkan kepada Joshua. Dan Musa sendiri
tidak ikut ke tanah Kanaan. Itulah sebabnya seperti kita baca di dalam Nats tadi, Musa merasa perlu memberikan nasihat kepada bangsa itu, terutama kalau nanti sudah tiba di tanah Kanaan. Inti dari nasihat itu adalah, pertama, karena sudah demikian besar kasih karunia Tuhan yang telah diterima bangsa itu, mereka harus mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Artinya, mereka harus melakukan hukum Taurat Tuhan dan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Karena terdesak oleh penderitaan dan godaan dunia ini, menjadi menyembah ilah-ilah lain dan kuasa kegelapan. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap setia menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, supaya tetap hidup. Bagi mereka yang memilih ilah lain dan kuasa dunia ini, mereka akan mati dan binasa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita sekarang ini berusia 40 tahun, 50 tahun, atau 70 tahun atau lebih, pasti kita sudah mengalami banyak mujizat Tuhan yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping begitu besar kasih karunia yang kita terima dari hari ke hari dari Tuhan kita yang Maha Kasih itu. Kasih karunia Tuhan yang terbesar yang kita terima adalah kehidupan kekal, keselamatan dan kehidupan kekal yang kita terima sebagai anugerah pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib menggantikan kita, sehingga dosa-dosa kita telah lunas ditebus melalui kematiannya. Dan oleh sebab itu, seperti nasihat Musa kepada bangsa Israel, kita pun diminta supaya mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap hidup kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus telah pertama-tama mengasihi kita. Betapapun beratnya masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Kita harus tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai kedatangannya kembali menjemput kita orang-orang percaya tebusannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu serta mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan selama hidup kami. Ajar kami supaya tetap berserah kepadamu untuk memuji memuliakan Engkau
karena Tuhan telah pertama-tama mengasihi kami, supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kehidupan kami, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan, supaya di dalam menghadapi segala bencana, penderitaan, dan apapun yang terjadi, kami tetap setia mengikut Engkau. Karena hanya dengan Engkau kami memperoleh pertolongan dan kehidupan kekal. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.